Sadis nih SBY. Penghinanya pernah dipenjarakan, kini malah minta penghina Jokowi dibiarkan. Ditulis oleh Ferry Fadli. SBY, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden di negeri ini, tapi suaranya tetap saja nyaring terdengar, persis seperti Rizal Ramli yang sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri, tapi congornya sudah melebihi menteri. Dan si Said Didu yang sudah tak lagi menjabat sebagai stafsus menteri SDM, tapi malah melakukan ujaran kebencian terhadap Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaannya, kenapa SBY tetap saja berpolitik meskipun ia sudah tidak bisa lagi menjadi presiden dan bukan lagi merupakan ketua partai? Tidak lain tidak bukan demi keberlangsungan karir anaknya AHY yang sejak awal dipaksakan terjun ke dunia politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa si AHY ini awalnya adalah tentara yang tidak boleh berpolitik, tapi pada tahun 2017 silam ia ditunjuk oleh bapaknya untuk menjadi cagup DKI berpasangan dengan Silviana Murni, hingga akhirnya ia pensiunan dini dari dunia militer. Jadilah AHY gagap sampai-sampai berencana mendirikan rumah apung segala jika kelak terpilih jadi gubernur. Pertanyaannya, rumah apung itu mau ditaruh di mana? Di Kali Ciliwung. Karena program rumah apung itu juga AHY dibully habis-habisan oleh netizen kala itu. Nah, sekarang anak Pepo dan Memo yang gagal terpilih jadi gubernur DKI itu malah diangkat menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tentu penunjukan itu tidak lepas dari peran bapaknya, SBY, bukan karena prestasi atau perjuangannya sendiri. Tidak pelak, kalau tidak melakukan hal yang luar biasa, sudah dipastikan Partai Demokrat akan semakin nyungsep dipimpin oleh AHY. Karena saat dipimpin oleh bapaknya saja yang sangat berpengalaman di politik itu, partai berlambang bintang Mercy itu hanya berhasil memperoleh suara di peringkat ke-7 di bawah PKS, Nasdem, dan PKB. Lantas apa hal besar yang dilakukan oleh SBY itu untuk menyelamatkan anaknya dan partainya tersebut dari jurang kehancuran? Cari perhatian kepada kelompok oposisi, kelompok kadrun dan kelompok pendukung Prabowo yang belum bisa move on. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa kelompok ini cukup besar dan saat ini hanya ada 2 partai saja yang bersama mereka, yakni PKS dan PAN. Nah, jika Partai Demokrat berhasil merebut simpati mereka, sudah dipastikan perolehan suara akan meningkat tajam pada pemilu mendatang. Pertanyaannya, dengan cara apa SBY menarik simpati para ex pendukung Prabowo itu? Tentu yang paling efektif dan efisien adalah dengan mengkritik pemerintah Jokowi. Di antaranya yang Om BY lakukan adalah mengkritik soal terbitnya telegram Kapolri terkait hukuman bagi penghina presiden dan pejabat negara lainnya. Menurut Om BY, di saat wabah corona seperti ini sebaiknya para penghina presiden dan menterinya dibiarkan saja berkeliaran, karena kalau mereka ditangkapi justru akan memicu persoalan baru. SBY juga menuding sebagian pejabat pemerintah saat ini diantaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan menjadi sensitif, kurang sabar dan tidak tahan menghadapi kritik, hinaan dan cercaan. Lucu juga nih mantan presiden. Masa orang boleh sesuka hati menghina, menghujat, bahkan melakukan ujaran kebencian terhadap presiden? Bukankah negara kita ini adalah negara hukum? Dan koplaknya lagi, kritik SBY terhadap Jokowi itu membuat tukang nyinyir yang juga menteri pecatan Jokowi, Rizal Ramli, girang bukan kepalang. Dr. Rizal Ramli @Rizal Ramli Rizal. Salut Mas @SBY Yudhoyono. Kita dulu sama-sama memperjuangkan transisi dari sistem otoriter ke demokrasi. Piye toh kok mau balik kembali ke sistem otoriter? Jarum kok mau diputar balik? Mungkin karena Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Padahal saat SBY berkuasa dulu, si Rizal ini getol banget nyerangnya. Tapi karena dia nggak suka sama Jokowi hingga mau-maunya menjilat Pak BY. Persis seperti saat dirinya yang awalnya berseberangan dengan Sudirman Said. Bahkan pernah juga mengolok-olok ex-menteri SDM itu.
Tapi karena sama-sama tidak suka dengan Jokowi, akhirnya keduanya bisa bersatu kembali dalam gerbong pendukung Prabowo. Tapi yang namanya pesta pasti berakhir. SBY bisa saja mendapat pujian dari lawan politiknya dulu, serta dari kaum kadrun karena menyerang pemerintah Jokowi. Hanya saja tidak menunggu waktu lama, berita-berita kalau zaman dia berkuasa dulu juga ternyata pengkritiknya ada yang ditangkap dan dipenjarakan kembali viral di dunia maya. Bakar foto SBY, mahasiswa ditangkap. Dilansir dari kompas.com. 6 mahasiswa masih dipenjara, PM Jabar ngaku dibohongi polisi. Ini berita-berita tentang penghina SBY, menghina presiden saat demo divonis 6 bulan penjara. Sebut SBY bermental tempe, Kepsek ditangkap. PK ditolak, Egy Sujana jadi terpidana kasus penghinaan presiden. Jadi belajar dari kasus Pepo, minta perhatian ini. Di zaman yang serba digital seperti ini, jangan sesekali deh merasa diri paling bersih dan paling baik, padahal memiliki rekam jejak yang tidak baik, karena akan tiba suatu masa suara jejak digital akan lebih keras daripada suara kentut mantan presiden yang gagal. Ditulis oleh Ferry Fadli, dilansir dari